Kali ini kita akan mendiskusikan sebuah tema terkait pembacaan ulang peran dan status Islam dalam pembentukan sejarah dan kebudayaan Jawa. Kenapa saya mengangkat tema ini? Karena Islam sampai hari ini perannya dalam konteks kebudayaan Jawa belum mendapatkan apresiasi yang pantas. Ini dikarenakan oleh timbunan warisan pengetahuan kolonial kita yang memang dari sejak awal di masa kolonialisme memang sengaja ingin menggusur peran Islam di dalam realitas sejarahnya. Belum jelas peran, status, apresiasi terkait peran Islam dalam tubuh kebudayaan Jawa ini. Hari ini sebagian masyarakat kita justru malah ada kecenderungan untuk kembali kepada kejawaan yang murni yang sebenarnya dalam realitas tidak pernah ada gitu. Justru bahkan dalam temuan-temuan sejarah maupun antropologi kontemporer membuktikan bahwa justru Islam adalah faktor utama dalam pembentuk sejarah kebudayaan Jawa. Dan warisan-warisan kolonial di masa lalu sudah mendapatkan sanggahan banyak terkait temuan-temuan kontemporer ini. Ini sekaligus alasan yang membuat saya ingin menyodorkan tema ini karena memang Islam belum mendapatkan apresiasi lebih dalam bentukan sejarah kebudayaan Jawa. Dan ini sekaligus menanggapi pertanyaan yang masuk kepada saya, kenapa tema-tema yang saya angkat dalam Jas Merah selalu berkait dengan Islam. Ya, ini sekaligus penjelasan posisi ilmiah saya yang saya maksudkan bukan dalam niatan untuk sebagai chauvinisme agama maupun kedaerahan ya, tapi sungguh ingin mendudukkan peran Islam yang belum banyak diakui dalam konteks sejarah kebudayaan Jawa. Lalu bagaimana duduk perkara status peran Islam dalam kebudayaan Jawa sesuai dengan temuan-temuan penelitian kontemporer hari ini, sesuai dengan contoh-contoh penelitian kontemporer mutakhir saat ini bersama saya Irfan Afifi di Jas Merah. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Perlu diketahui, penelitian-penelitian kontemporer hari ini terkait status peran Islam di Jawa yang telah banyak membatalkan temuan-temuan sejarah maupun antropologi di masa lalu. Penelitian-penelitian dari nama besar seperti Bernard Fleck, kemudian Clifford Geertz, Drouwes, Peugeot, Martin J., kemudian De Graaf, Drewes, dan lain sebagainya sudah banyak mendapatkan sangkalan dari penelitian-penelitian kontemporer terbaru. Misalnya, kita sering mendapatkan kutipan peran-peran miring Islam yang dilakukan oleh para tokoh tersebut di atas. Misalnya, komentarnya Clifford Geertz misalnya, Islam tidak akan pernah menjadi agamanya orang Jawa gitu ya. Atau komentar Van Loor, Islam hanya merupakan lapisan tipis yang menyelubungi masyarakat Jawa dan akan segera mengelupas begitu ya. Terus kemudian komentarnya Drouwes misalnya mengatakan bahwa proses adaptasi Islam terhadap kebudayaan Jawa tidak pernah berhasil misalnya. Atau komentar Raffles dan Crowfoot misalnya mengatakan bahwa Islamnya orang Jawa adalah bercampur dengan hidup Buddha. Atau dia mengatakan bahwa orang Jawa adalah Muhammad dan yang sangat buruk misalnya gitu. Nah, komentar-komentar miring ini sebenarnya sudah mendapatkan sanggahan-sanggahan dari penelitian kontemporer mutakhir hari ini. Nah, sebagai contoh misalnya yang dilakukan oleh Nancy K. Florida. Nancy K. Florida ini seorang filolog dan sejarawan yang berasal dari Michigan University. Dia meneliti 3 pusat manuskrip di Surakarta misalnya. Dari Keraton Kasunanan Solo, kemudian Mangkunegaran, sama Raja Pustaka. Dari seluruh penelitian Bu Nancy ini mengatakan bahwa hampir semua susastraan yang ditemukan, hampir sebagian besar bisa kita katakan sebagai termasuk genre sastra Islam. Alias sebagian besarnya adalah genre sastra Islam. Beberapa karya Hindu sudah mendapatkan tafsiran dari para pujangga yang kemudian disesuaikan dengan pandangan dunia Islam. Ini komentar yang pertama, ini pendapatnya Bu Nancy. Kemudian juga korpus terbesar karya sastra Jawa yang ditempati oleh genre suluk misalnya, itu dianggap merupakan warisan pandangan sistem metafisika tauhid tasawuf misalnya gitu. Alias dia merupakan genre tradisi susastraan Islam yang hari ini barangkali oleh para umat muslim sudah tidak dikenali lagi. Nah, korpus suluk, korpus terbesar ini
bisa menjadi sandaran bahwa kesusastraan keraton yang kita warisi atau kesusastraan Jawa yang kita warisi misalnya dari Serat, Babat, Wirid maupun Suluk misalnya itu muncul di era Islam. Dia tidak muncul di era Majapahit. Akhirnya dia ditulis dalam konteks Mocopat dan itu bergenre Suluk, kira-kira gitu ya. Alias itu kita namakan sebagai Jawa, kemudian sedangkan kesusastraan di zaman Majapahit Hindu-Buddha misalnya seperti Kidung, kemudian sastra Adiparwa dan Kakawin misalnya, sungguh tidak ditemukan dalam realitas keraton-keraton di Jawa misalnya. Justru dia ditemukan belakangan di awal abad 19, akhir abad 19 dan awal abad 20 justru di Lombok dan di Bali misalnya gitu ya. Alias tinggalan warisan kesusastraan kita sebenarnya adalah kesusastraan di masa Islam yang sering kita menyebutnya sebagai tinggalan warisan Jawa, sedangkan tinggalan warisan Hindu-Buddha Majapahit itu kita sebut sebagai Jawa Dwipayang itu tidak ditemukan di Jawa melainkan di Lombok dan Bali. Nah, ini keterangan penelitian mutakhir sehingga bisa kita katakan misalnya bahwa korpus terbesar kesusastraan Jawa kita sebenarnya sudah merupakan tinggalan di masa Islam gitu, kira-kira gitu. Nah, dari tinggalan kesusastraan Jawa Islam ini misalnya sesuai bacaan saya dari sejak tahun 2009 sampai hari ini misalnya mengatakan bahwa kita dapat informasi dari kesusastraan di masa Islam ini, bahkan yang kita sangka sebagai falsafah Jawa tinggalan Hindu sebenarnya adalah baru muncul di masa Jawa Islam. Misalnya falsafah Jawa seperti Sangkan Paraning Dumadi, Ilmu Kasampurnan, kemudian Sastro Jendo Hayunirat Pangruwating Diyu, kemudian Manunggaling Kawula Gusti itu muncul dalam konteks sastra Babat, Serat, Suluk dan Wirid, alias dia muncul di zaman Islam gitu ya. Dari naskah-naskah ini kita bisa menafsirkan bahwa termasuk di dalamnya misalnya ada 11 kitab primbon yang kita warisi misalnya dari mulai Betal Jemur ada makna, kemudian Nakla Sanjir, kemudian Quraisyin, kemudian Atasadur, ada Komarul Samsi, Komarul Samsi dan lain sebagainya, Kamaluddin, itu mengatakan bahwa primbon-primbon ini justru nama-nama kitab primbon ini diambil dari serat epos Menak Amir Hamzah ya, serat Menak kalau Menak dalam bahasa Jawanya. Serat Menak ini sebenarnya menceritakan dari epos cerita tentang paman Nabi Muhammad bernama Hamzah ya, dari nama-nama Bekti Jamal, Betal Jemur dan lain sebagainya itu kemudian diambil dari penamaan judul kitab-kitab 11 kitab primbon kita, alias dia datang dari metafisika Sufisme Islam gitu ya, yang kemudian untuk mengkerangkai sistem petung primbon kita maupun ilmu-ilmu suluk dalam primbon kita, ilmu jimat, mantra dan lain sebagainya. Alias ini ilmu yang diajarkan dalam konteks pencarian kesempurnaan perjalanan hidup manusia untuk kembali kepada Tuhannya, alias dalam galur konsep metafisika tasawuf Islam. Begitu juga dengan ilmu petung kita ya, ilmu petung primbon Jawa kita misalnya dikatakan dalam sebuah babat sumber Tanah Jawi, babat Tanah Jawi dikatakan bahwa ilmu petung primbon kita bernama ilmu falakiyah illaduniyah, alias sistem perhitungan astrologi Islam, ilmu falak plus ilmu laduni, ilmu yang didapat dari firasat ilham ruhani, alias sebuah sayentia sakra, alias sebuah ilmu sains yang tidak terpisah dari pandangan dunia mistiknya, kira-kira gitu ya. Alias konsep alkimia spiritual, petung primbon yang saat itu sayentia ini, alkimia spiritual ini dipraktekkan secara jamak di kerajaan-kerajaan Islam di masa itu ya, kira-kira gitu ya. Nah, dan kita tahu dari angka perubahan tahun Saka ke tahun Hijriah Islam ya yang dilakukan oleh Sultan Agung misalnya, sistem primbon, petung primbon ini yang kemudian menubuh bisa operabel dalam konteks menyelaraskan jagat kosmik batin manusia dengan jagat kosmik semesta gitu ya, dalam konteks keselarasan bernama selamat atau selamatan, alias ini berasal dari sistem metafisika tasawuf Islam. Nah, ini berlaku juga dengan wayang kulit Purwakita. Wayang kulit Purwakita.
tokoh-tokoh seperti Purbacaraka, misalnya seorang pakar Jawa bernama Purbacaraka mengatakan dia merasa kebingungan kenapa cerita wayang di pedalangan kita itu menyempal dari cerita-cerita Parwa di zaman Majapahit. Purbacaraka mengatakan bahwa di zaman Majapahit kita hanya menemukan cerita Parwa-Parwa Ramayana maupun Mahabharata. Kita juga menemukan di relief-relief candi Jawa kuno misalnya ada cerita wayang-wayang gitu ya. Tapi belum ada bukti definitif apa jenis wayang yang dimainkan di masa sebelum Islam gitu ya. Ada yang berspekulasi mereka memainkan wayang beber gitu ya. Nah, penciptaan wayang kulit Purwo yang dengan tokoh yang terpisah, satuan per tokoh, kemudian diukir secara miring, kemudian dibikin tidak realis, kemudian dengan iringan ensemble gendingnya ya, alat musiknya itu memang baru tercipta di masa Jawa Islam. Wayang kulit Purwo ini kemudian banyak yang mengatakan para penciptanya di tradisi tutur pedalangan kita mengatakan bahwa ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga atau para wali yang lain ya. Ini pendapat ini bahkan sulit disanggah oleh tokoh-tokoh seperti Pijo dalam karyanya Javans Fox Verteningen. Ya itu dia gagal bahwa dia mengakui bahwa memang dari tradisi tutur ini menyebutkan seperti itu. Nah, ini juga dibenarkan oleh Dr. Purbacaraka misalnya yang mengatakan juga bahwa misalnya dia merasa bingung kenapa cerita-cerita pedalangan kita menyempal dari cerita-cerita yang ada dalam Parwa-Parwa Majapahit yang lama gitu ya. Alias ini punya versi yang tersendiri gitu ya. Purbacaraka bingung misalnya kenapa cerita-cerita pewayangan di pedalangan gagrag pedalangan kita misalnya ketemu dengan cerita-cerita nabi-nabi Islam gitu menjadi contoh misalnya sederhananya cerita Batara Narada, Batara Sanghyang, Batara Guru ya, Betara Guru, kemudian Sanghyang Manikmaya, misalnya bisa bertemu menjadi anaknya keturunannya Nabi Sis yang merupakan keturunan Nabi Adam. Gitu. Alias ketemu antara sejarah Pangiwo dan Panengennya. Ini sempat membingungkan Dr. Purbacaraka kenapa wayang kulit Purwo kita itu bercerita menyempal dari cerita Parwa-Parwanya Majapahit. Nah, ini juga dibenarkan misalnya tokoh seperti Zoetmulder misalnya dalam sebuah karyanya yang jarang dibaca berjudul Wayang as Philosophical Theme. Wayang sebagai tema-tema filsafat ya. Dikatakan bahwa wayang misalnya bukan hanya ajarannya mirip atau selaras dengan ajaran tasawuf, bahkan Zoetmulder mengatakan bahwa wayang sebenarnya hanyalah merupakan penerjemahan dari ajaran terkait bahwa hidup ini semata bayangan dari 3 martabah keesaan Tuhan, Ahadiyah, Wahdah, dan Wahidiyat. Ini pendapat Zoetmulder. Alias wayang kemudian sistem bayangan ini sengaja diciptakan oleh para wali untuk mendeskripsikan tentang konsep martabah, 3 martabah keesaan Tuhan yang itu ada dalam galur metafisika tasawuf Islam gitu ya, kira-kira begitu. Nah, konsep-konsep inilah yang kemudian muncul dalam lakon carangan kita misalnya. Hampir semua falsafah kunci filsafat Jawa misalnya muncul dalam lakon-lakon carangan yang konon diciptakan oleh para wali untuk menyampaikan ajaran-ajaran metafisika tasawuf Islam ya. Misalnya dari mulai lakon Begawan Ciptoning, kemudian lakon Sastro Jendro Hayuning Pangurwating Diu gitu ya. Kemudian ada lakon Dewa Ruci, kemudian ada lakon Mintorogo dan lain sebagainya. Yang itu segera saja digunakan medianya sebagai penyampai ajaran metafisika tasawuf Islam bernama ilmu kesempurnaan, ilmu kasampurnan ya. Ilmu kasampurnan ini kalau dalam versi Primbon Atasadur Makna, ilmu kasampurnan menika namung tetuladan saking kitab tasawuf. Ia hanya merupakan perasan dari saripati ajaran-ajaran tasawuf. Nah, tapi umat Islam hari ini karena sudah beragama secara fikih akhirnya gagal memahami cerita-cerita ini gitu ya. Nah, kita juga bisa mendapati lakon carangan misalnya. Kenapa kita mengenal lakon carangan misalnya Puntadewa Mukswa misalnya ya. Kita tahu sejak Bratayuda perang Bratayuda berakhir, Puntadewa di gagrag pedalangan kita misalnya atau Yudhistira dalam gagrag pedalangan kita akhirnya tidak bisa mati. Setelah saudara-saudaranya mati, Puntadewa Yudhistira ini tidak bisa mati karena masih menyimpan jimat bernama Jamus Kalimosodo. Hingga suatu saat di gagrag pedalangan kita, akhirnya Puntadewa Yudhistira ini ketemu dengan Sunan Kalijaga. Akhirnya
Jambus Kalimosodo di hadapan Sunan Kalijogo akhirnya dibacakan, kemudian ditirukan oleh Yudhistira atau Pundardewa. Akhirnya setelah membaca kalimat syahadat, akhirnya Yudhistira bisa mukso atau meninggal. Nah, inilah warisan-warisan yang membuat tokoh-tokoh pakar Jawa seperti Purbacaraka bingung. Di penelitian-penelitian mutakhir hari ini, itu sudah semakin lambat laun semakin bisa menyingkap misteri-misteri ini. Misalnya saya contohkan apa yang ditulis oleh Prof. Dr. Ben Arp, itu salah seorang guru besar bahasa dan budaya Jawa di Universitas Leiden misalnya. Dalam sebuah tulisannya misalnya Dewa Ruci and the Light That Is Muhammad. Prof. Ben Arp misalnya membandingkan teks Nawaruci, ini yang dianggap sebagai teks Dewa Ruci terlama ya, tertua gitu ya, yang disunting oleh Dr. Priyo Hutomo, kemudian membandingkan dengan teks karya Yosadipuro, Dewa Ruci karya Yosadipuro yang disunting oleh Purbacaraka. Memang dua galur teks ini sama, tapi teks karangan Yosadipuro, Dewa Rucinya versi Yosadipuro dipenuhi oleh tafsir metafisika tasawuf Islam gitu. Dan gagrak pedalangan kita, tradisi pedalangan wayang kulit purba kita lebih bermirip dengan teks Yasadipura dibanding teks Nawaruci yang katanya konon yang lebih tua tadi. Alias bahkan Prof. Ben Arp mengatakan bahwa lakon Dewa Ruci sebenarnya hanya ingin menyampaikan sistem ajaran metafisika tasawuf Islam di mana diri bertemu dengan sumber diri terdalam bernama Nur Muhammad dengan simbolisasi pertemuan Bimo dengan Dewa Ruci and the Light That Is Muhammad. Ini penyampai ajaran tentang Nur Muhammad. Penelitian mutakhir Ben Arp ini menyadarkan kita bahwa konsep Nur Muhammad diambil dari konsep martabah 7 yang dalam sistem metafisika tasawuf Islam ya. Nah, metafisika tasawuf Islam ini yang dengan 7 jenjang martabat keesaan Tuhan yang bertajalli gitu ya, bermanifestasi ke dunia ini, itu kemudian juga terekam, metafisika martabat 7 ini terekam dalam tradisi kita. Misalnya tradisi perayaan 7 bulan kandungan bayi yang itu juga punya jenjang 7 jenjang gitu ya, dan juga terekam dalam praktek selamatan kenduri kita ya, yang dari hari ketiga sampai hari ke-1000 itu juga 7 jenjang martabah. Keterangan ini saya dapatkan dari naskah serat Wirid Hidayat Jati karangan Ronggo Warsito. Oleh karenanya jika kita periksa secara utuh misalnya hampir semua tinggalan kebudayaan-kebudayaan kita dari mulai perayaan Malam Suro ya, kemudian Rebu Wekasan, kemudian Grebeg, kemudian Sekaten, Ruwah, Nyadran, Poso, perayaan malam ganjil, selikuran gitu ya. Itu seluruhnya dikonfirmasi oleh manuskrip-manuskrip bahwa itu tercipta di masa Jawa Islam dan tidak kita temukan di masa Jawa Dwipa di zaman Hindu Buddha. Namun karena pemahaman kita berislam kita sudah bercorak fikih dan hukum, akhirnya kita gagal memahami warisan ini. Bagaimana latar historis status Islam yang telah menubuh di dalam kebudayaan Jawa ini kemudian tidak diakrabi lagi, alias kemudian pecah, buyar, terserak dan kemudian tidak bisa diambil saripatinya oleh masyarakat hari ini. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 1755 alias pas perjanjian Giyanti ya, keraton kita terbelah menjadi 2, Kasunanan dan Kasultanan, itu menurut keterangan MRC Rickleff mengatakan bahwa hingga perjanjian Giyanti, masyarakat Muslim sudah diikat oleh penyatu integritas bernama Islam. Orang Jawa hingga perjanjian Giyanti tahun 1755, dia tidak lagi membayangkan dirinya di luar kerangka, identitas kejawaannya di luar kerangka Islam gitu ya. Wong Jawa iku wong selam. Ini istilah lama yang masih beredar gitu ya. Nah, corak penyatu identitas Islam ini memang agak berbeda dengan Islam hari ini. Corak Islam penyatu identitas kejawaan yang dulu itu adalah bercorak mistik, alias bercorak sufistik, dan alias lebih menekankan aspek esoteriknya, kira-kira gitu. Atau dalam bahasa lain Rickleff dikatakan corak
penyatu integrasi keutuhan masyarakat Jawa keseluruhan ini adalah Islam yang bercorak mistik sintesis. Apa makna mistik sintesis? Adalah usaha orang Jawa, ini definisi Wycliffe, usaha orang Jawa untuk menerjemahkan tasawuf, mistisisme dalam konteks realitas kebudayaan Jawa, kira-kira. Alias tasawuf yang sudah bersintesis atau secara longgar bisa menerima elemen-elemen kebudayaan Jawa di masa lalu yang kemudian disesuaikan dengan sistem tauhid Islam yang hadir, kira-kira gitu ya. Nah, Islam yang bercorak mistik sintesis inilah yang menjadi penyatu keutuhan identitas kejawaan hingga sampai 1755. Corak ini belum ada perpecahan, belum ada santri abangan priayi, belum ada kejawen, belum ada Kristen di tubuh pribumi kita, gitu ya. Nah, ini yang menyatukan, yang Islam yang bercorak mistik ini, gitu ya. Islam bercorak mistik ini lebih longgar menerima warisan elemen kebudayaan sebelumnya, kemudian ditampung dalam spirit Islam yang lebih bercorak sufistik, gitu ya. Kira-kira gitu. Makanya penanda Islam sebagai penyatu integrasi identitas kejawaan ini dicirikan oleh 3 hal bernama menjadi Jawa adalah menjadi Muslim, kemudian yang kedua peningkatan ketaatan untuk menerima rukun Islam di dalam Islam, pelaksanaan rukun Islam yang semakin meluas, dan yang ketiga adalah penerimaan adanya realitas kekuatan keramat dari wali-wali lokal dan makhluk-makhluk gaib gitu ya, tempat-tempat keramat, kira-kira gitu. Nah, corak Islam yang bercorak mistik inilah yang menjadi penyatu integrasi masyarakat Jawa. Laporan Cornet de Groot misalnya di tahun 1822 alias sebelum Perang Jawa misalnya mengatakan bahwa dia meneliti di Gresik gitu ya, menyaksikan di Gresik misalnya atau di wilayah Jawa Timur secara umum itu misalnya telah terjadi praktek rukun-rukun Islam dipraktekkan secara meluas oleh masyarakat gitu ya. Kemudian puasa dipraktekkan oleh dari semua kalangan masyarakat Jawa. Ini juga dibenarkan sumber Raffles, terutama di History of Javanya, misalnya mengatakan bahwa hampir semua di desa-desa Jawa itu terdapat pemimpin agamanya, terdapat pendeta-pendetanya. Dan bahkan di tiap-tiap desa itu terdapat masjid atau semacam masjid yang diperlakukan seperti masjid untuk sembahyang gitu. Alias ini konfirmasi di masa lalu yang membenarkan betapa Islam di masa itu sudah menjadi identitas perekat bagi masyarakat Jawa. Atau dalam bahasa lain sebenarnya dalam istilah Centini bahwa telah menganut, ini kutipan dari Serat Centini, telah menganut agama suci ini setiap helai rumput di tanah Jawa mengikuti sang nabi terpilih. Ini kutipan di dalam Centini yang merekam bagaimana Islam telah menjadi identitas perekat masyarakat Jawa. Namun, kondisi ini tidak bertahan lama. Sejak kita kalah perang, kolonialisme hadir, segera warisan keutuhan Islam Jawa ini akan segera pecah, bubar, dan terserak entah kemana. Kita tandai misalnya di era kekalahan Perang Jawa, kita tahu Belanda punya trauma terhadap Perang Jawa. Jadi Perang Jawa itu tahun 1825 sampai 1830 itu menggunakan panji, menyerukan perang sabil, perang suci, perang sabilillah gitu ya terhadap kafir Londo gitu lah. Menggunakan panji Islamnya sehingga dari peristiwa perang ini Belanda punya menghidupkan alarm kerasnya kepada Islam di jantung realitas kebudayaan Jawa. Dalam konstruksi kolonial, selama Islam masih menjadi identitas masyarakat Jawa, selama itu pula kekuasaan kolonial tidak akan pernah tenang gitu ya. Makanya segera saja setelah dia menundukkan, dia mengalahkan Perang Jawa, segera saja dia kemudian membentuk lembaga Javanologi untuk pertama kalinya, membentuk lembaga Institut Bahasa dan Budaya Jawa di Surakarta tahun 1831 ya. Di tahun inilah dia kemudian berusaha mengumpulkan manuskrip, mengedit, menggubah manuskrip itu untuk mendefinisikan ulang terkait Jawa. Mereka ingin membentuk sebuah Jawa yang murni, yang terlepas dari unsur revolusioner Islamnya gitulah.
Jawa yang murni ini dengan didirikan lembaga Institut Bahasa dan Budaya Jawa tadi. Ini merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Leiden dan Universitas Delft di Belanda ya, kira-kira gitu. Lalu Belanda berusaha merekonstruksi secara pengetahuan dan kebudayaan terkait Jawa yang murni ini melalui lembaga-lembaga Javanologinya ya. Jawa yang murni ini yang diperuntukkan bagi para bangsawan atau priai yang sudah tunduk, itu yang pertama. Yang kedua, dia melakukan politik politik pemutusan mata rantai keraton dengan institusi pendidikan pesantren yang oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai pendidikan asli pribumi. Dulu pesantren dan keraton adalah satu kesatuan, namun sejak kita kalah perang kemudian institusi ini dipisah gitu ya. Kemudian juga Belanda dalam membentuk, mendivisikan ulang kejawaan yang terbebas dari unsur Islam ini, kemudian dia mengawasi praktik kesalahan berpraktik di dalam Islam sesuai dengan standar ortodoksi heterodoksi seperti yang bisa kita ambil dari konstruksi agama Kristen ya, ada ortodoksi dan heterodoksi, sehingga akhirnya praktek beragaman Islam kita mendapatkan sematan yang negatif, misalnya Islam sinkretik, Islam campur-campur, Islam yang tidak murni dan lain sebagainya, kira-kira gitu. Nah, penamaan inilah yang nanti membuat polarisasi masyarakat Jawa, kira-kira gitu ya. Kemudian di tahun 1830 terjadi sebuah politik bernama politik tanam paksa. Nah, politik tanam paksa ini akan membenturkan kelompok alamiah, profesi alamiah di masyarakat kita, terutama para bangsawan, para kalangan agamawan, para pedagang yang rata-rata haji misalnya, dan kalangan petani yang itu di semua masyarakat ada. Namun gara-gara politik tanam paksa, akhirnya kelompok-kelompok ini akan saling berbenturan walaupun masih sesama Muslim gitu ya. Priai misalnya digunakan oleh kolonial misalnya sebagai mesin birokrasi untuk menindas rakyatnya. Para pedagang yang melakukan haji misalnya menyediakan ketersediaan cash money untuk pembayaran denda tanam paksa misalnya gitu ya. Para petani akhirnya di lapis bawahnya ditindas oleh para pemimpin agamanya dan para pemimpin politiknya misalnya gitu ya. Akhirnya tiga struktur masyarakat ini kemudian membelah menjadi proses polarisasi masyarakat Jawa. Akhirnya makanya di tahun abad 19 pertengahan misalnya tahun 1860 muncul istilah baru bernama abangan misalnya gitu ya. Islam abangan gitu. Nah, ini istilah baru sebagai hasil dari politik pecah belah, sebut saja begitu ya, kolonialisme yang membentur-benturkan antara kelompok bangsawan, kelompok pedagang dan para petaninya gitu ya. Kemudian juga misalnya di tahun 1869 misalnya setelah setelah terusan Suez terbuka gitu ya, kemudian juga setelah ditemukan mesin uap kapal misalnya yang memudahkan perjalanan haji, akhirnya para pedagang Muslim kita akhirnya berhaji ke tanah Arab gitu ya. Di sana praktek Islamnya kemudian sudah berubah ke dalam konteks Islam yang bersifat reformis gitu ya. Akhirnya ketika mereka pulang dari haji kemudian menyalahkan praktik Islamnya masyarakat awam yang lebih bercorak mistik. Akhirnya ini menjadi menambah perbenturan pembelahan masyarakat kita, kira-kira gitu ya. Dan juga misalnya para priai kita sejak tunduk dari kekuasaan politiknya, akhirnya para priai ini terserap dalam struktur birokrasi keraton. Di tahun 1900 misalnya mereka sudah bersekolah ke politik etis, sistem pendidikan etis yang membuat mereka bergabung dengan sistem pandangan rasional dan sekuler sains Eropa, kira-kira gitu ya. Nah, begitu juga dengan para pemimpin tradisionalnya, para pemimpin agama tradisional di daerah misalnya, karena para pesantren ini sudah terputus dengan mata rantai keratonnya, alias para kiai di desa itu sudah kehilangan simpul pemimpin agamanya, kehilangan simpul Sayyidin Panatogomonya, akhirnya mereka terpecah, kemudian membentuk jaringan lokal gitu ya, antar ulama gitu, juga jaringan internasional antar Muslim gitu di Mekah, di Mesir dan lain sebagainya. Akhirnya mereka membentuk satu jaringan internasional
keulamaan yang belakangan bergabung dengan praktik neosufisme yang lebih baru. Ini sekaligus membuat para pemimpin tradisional ini kemudian juga semakin membedakan diri dari praktek berislamnya orang awam yang cenderung lebih mistik jenis lama, ya kira-kira gitu. Akhirnya perbenturan dari kelompok santri, abangan, priai inilah yang kemudian mengutuk keras gitu hingga 1900. Tahun 1900-an pergerakan nasional, idiom pergerakan nasional akhirnya mengerucut di 3 kelompok ini yang dibahasakan sebagai nasakom, ya. Nasionalisme untuk priai, kemudian agama untuk para santri, dan sedangkan komunisme untuk kalangan abangan. Kira-kira gitu ya. Nah, benturan keras ini hingga kita merdeka akhirnya tetap berlangsung, bahkan digeret dalam proses politik pemilu 55, kemudian tahun 65 nanti ada benturan historis yang membuat peristiwa historik paling terkenal bernama G30S, di mana sesama muslim akhirnya saling membunuh. Kira-kira begitu. Nah, ini dampak dari politik pecah belah kolonial yang dulu diikat Jawa Islam, yang mengikat kesatuan masyarakat Jawa, sehingga benturan ini begitu keras gitu lah. Nah, bagaimana kolonialisme, langkah-langkah kolonialisme untuk memecah keutuhan bangsa Jawa misalnya begitu ya. Itu dengan cara pertama, dengan tadi meneliti, mengumpulkan, menggubah manuskrip. Mereka menggubah, mencetak babat-babat baru, Menshema Altov gitu ya, mengedit naskah-naskah manuskrip baru yang kemudian diterbitkan. Ini beriringan dengan ditemukannya mesin cetak, ya, mesin cetak yang kemudian memungkinkan menerbitkan manuskrip-manuskrip itu, yang keinginannya adalah mencipta sebuah konsep Jawa murni yang terlepas dari unsur-unsur Islamnya, kira-kira gitu. Nah, yang kedua adalah dengan mengambil otoritas pengetahuan tradisi yang saat itu dimiliki oleh para pujangga kita. Ketika mereka meninggal, otoritas segera berpindah ke orang-orang Belanda, alias yang mengetahui Jawa yang paling tinggi adalah Belanda. Yang ketiga dengan cara menerbitkan, membuat lembaga-lembaga penelitian gitu ya. Yang pertama tadi saya sudah sebutkan, misalnya mereka membentuk Institut Bahasa dan Budaya Jawa di satu tahun setelah Perang Jawa. Kemudian yang kedua membentuk lembaga bernama Royal Batavian Society di tahun 1843 dengan terbitan jurnalnya bernama TBG Journal, ya. Kemudian membentuk Royal Institute Linguistic and Anthropology 1851 dengan terbitan BKI-nya. Kemudian di tahun 1900-an mereka membuat Java Institute di Surakarta tahun 1919 dengan terbitannya bernama Jawa di tahun 1921 gitu ya. Mereka juga tidak hanya membuat lembaga, tapi mereka juga menerbitkan percetakan. Mereka membuat penerbitan buku, di antaranya misalnya Van Droof, Kof, Kuning, dan Balai Pustaka. Mereka juga menerbitkan majalah-majalah seperti Jawa, Kejawen, dan Bro Martani, dan masih banyak yang lainnya. Alias dari usaha-usaha ini mereka berusaha menciptakan, mendefinisikan ulang kejawaan yang terbebas dari unsur-unsur Islamnya gitu ya. Mereka membayangkan bahwa ada, ini pendapatnya Pijo mengatakan bahwa ada kebangkitan Renaissance, kebangkitan sastra Jawa di jantung Keraton Mataram Surakarta gitu ya. Itu yang didahului oleh para pujangga seperti Yesodipuro, Ronggo Warsito, dan lain sebagainya kira-kira. Kebangkitan sastra Hindu yang diproklamirkan oleh Yesodipuro dan Ronggo Warsito itu ternyata salah gitu. Ternyata karya-karya Hindu yang dikarang oleh para pujangga Keraton Surakarta misalnya ternyata sudah disisipi oleh pandangan-pandangan dunia Islam gitu ya, kira-kira gitu. Nah, sehingga dan para pujangga ini ternyata juga jebolan dari pesantren-pesantren gitu ya. Akhirnya karena ini salah, narasi terkait kebangkitan sastra Hindu itu salah, akhirnya segera saja para Javanolog akhirnya meninggalkan karya-karya Mataram Islam, kemudian lari mencari karya yang lebih tua di masa Hindu Buddha.
akhirnya mereka menemukan naskah-naskah itu tidak di Jawa tapi di Bali dan Lombok. Misalnya mereka menemukan Pararaton ya, itu di tahun 1897, misalnya negara Kartagama misalnya baru di tahun 904. Alias itu sebenarnya sudah dilupakan oleh orang Jawa gitu ya. Nah, ini juga di tahun 1926 misalnya lembaga Javanologi kemudian Balai Pustaka penerbitan Belanda misalnya menerbitkan majalah namanya Kejawen tahun 1926. Alias ini nama baru untuk mengkerangkai perseteruan di dalam tubuh Islam yang sudah terpolar gitu ya. Kejawen itu gara-gara majalah ini akhirnya warisan kesusastraan Jawa di masa lalu yang sebenarnya adalah sufisme Islam akhirnya hanya dikerangkai sebagai kejawen gitu ya. Nah, itu yang kemudian membuat kita semakin susah mengenali tradisi kita gitu, kira-kira gitu. Nah, akhirnya di tahun 1930 misalnya sudah mulai muncul untuk pertama kalinya bernama aliran kebatinan atau kebatinan baru di 1930 dan yang nanti akan marak setelah kemerdekaan gitu ya. Nah, akhirnya dari persetuan polarisasi masyarakat yang semakin mengutup tadi, semakin menegasi tadi, akhirnya membuat aliran kebatinan yang muncul sebagai fakta baru itu kemudian ingin memisahkan diri dari bangun keutuhan Islamnya, kira-kira gitu ya. Memisahkan diri dan nanti di tahun-tahun 60-an misalnya mereka meminta pengesahan atau di tahun 70-an ya bahkan misalnya mereka meminta pengesahan ditetapkan sebagai aliran kepercayaan yang terpisah dari agama, kira-kira gitu. Nah, ini perpecahan polarisasi masyarakat ini intinya memuncak di 65. Perpecahan santri abangan pria itu yang sebenarnya merupakan ciptaan kolonial akhirnya saling berbenturan sehingga meledak di peristiwa Genus Jasjarah di tahun 65. Dan warisan keterpecahan yang dulu diikat oleh Jawa Islam ini akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Warisan perpecahan ini akhirnya sampai hari ini sentimen-sentimennya kemudian perpecahannya masih kita warisi sampai hari ini. Dan saya kira politik pecah belah kolonialisme sampai hari ini dampak-dampaknya walaupun penjajahnya sudah pergi, tapi dampak pemilahan masyarakat kita sampai hari ini masih menjadi PR bagi bangsa ini. Demikian, terima kasih.